Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai perubahan sosial budaya. Jadi untuk mata pelajaran IPS kelas 9, sebelum saya mulai menjelaskan, marilah kita berdoa agar ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat. Berdoa, saya persilahkan. Baik, kita mulai pembahasan mengenai perubahan sosial budaya. Jadi nanti kita lebih membahas mengenai revolusi industri yang menjadi bagian dari perubahan sosial budaya tersebut. Kemudian kalau kita lihat di slide ini, situ ada yang namanya gambar dari satu masa dengan masa yang lain. Yang pertama adalah membajak sawah. Yang gambar atas itu membajak sawah menggunakan mesin, sedangkan yang kanan itu membajak sawah masih menggunakan tenaga hewan. Kemudian yang bawah dari sistem belanja online ketika tidak saling bertemu antara penjual dan pembeli, kita bisa mendapatkan barang yang kita butuhkan, yakni melalui belanja online. Beda dengan gambar yang kanan itu ketika yang namanya transaksi jual beli, yaitu ada yang namanya penjual dan pembeli. Nah, dari sini terdapat perbedaan antara gambar kanan dengan gambar kiri. Yang dimaksud itu adalah ketika perubahan ini terjadi karena faktor-faktor yang namanya waktu, kemudian dan kebutuhan-kebutuhan manusia maupun penemuan yang lain. Semisal pada zaman dahulu masih menggunakan tenaga hewan untuk membajak sawah. Kemudian ada penemuan mesin yang untuk membajak sawah. Jadi selain fungsinya untuk mempermudah, ya kan, untuk mempermudah, kemudian mempercepat waktu pengerjaan. Jadi sudah tidak memanfaatkan hewan lagi. Kemudian untuk yang gambar bawah, ketika transaksi jual beli itu bisa dilaksanakan secara online. Nah, dampak positifnya apa? Dampak positifnya itu bisa menjadi lebih praktis. Jadi gitu, belanja kita cukup menggenggam gadget atau menggenggam laptop kita udah bisa mendapatkan barang yang kita mau hanya dengan satu kali klik, seperti itu. Kemudian bentuk-bentuk perubahan. Yang pertama, bentuk perubahan itu berdasarkan waktu. Ada perubahannya secara lambat dan ada perubahannya secara cepat. Semisal perubahan secara lambat itu disebut dengan evolusi. Contohnya evolusi dari perubahan yang lambat, misal dari evolusi manusia purba. Jadi bagaimana manusia purba tersebut bertahan hidup dengan dia dari mencari makan secara berpindah tempat, kemudian dia mampu bercocok tanam, itu membutuhkan waktu yang lama. Jadi disebut perubahan secara lambat atau evolusi. Sedangkan perubahan secara cepat atau revolusi itu dicontohkan sebagai ada revolusi yang perubahannya secara cepat, yaitu contohnya revolusi industri. Ini terjadi di Inggris dan dia mendukung revolusi industri di negara-negara lain, semisal Amerika, kemudian Jerman. Jadi awalnya revolusi industri ini ada revolusi industri 1.0 sampai dengan 4.0. Nah, apa sih revolusi industri itu? Jadi revolusi industri adalah ketika terjadinya penemuan yang dia mempengaruhi proses industri tersebut gitu. Dimulai dari revolusi industri 1.0. Jadi
sebelum adanya revolusi industri, kegiatan industri itu masih memanfaatkan tenaga manusia. Jadi full produksi dari kegiatan industri itu berasal dari tenaga manusia. Kemudian ada penemuan-penemuan yang dalam hal ini kita sebut sebagai revolusi industri 1.0, yaitu penemuan mesin uap. Jadi tenaga manusia sudah teralihkan oleh mesin uap. Jadi banyak alat-alat industri yang digerakkan oleh mesin uap. Nah, perubahan apa yang terjadi di sini? Perubahan yang terjadi yaitu untuk dampak positif. Dampak positifnya adalah mempercepat pekerjaan, kemudian memperbanyak hasil produksi, dan mengurangi beban industri tersebut dalam menggaji karyawannya. Namun, apa sih dampak negatif dari adanya revolusi industri itu bagi tenaga kerja atau bagi manusia? Yaitu tenaga manusia teralihkan oleh tenaga mesin. Jadi banyak pengurangan pegawai di situ. Kemudian dilanjutkan dengan revolusi industri 2.0 pada tahun 1900 dengan adanya penemuan listrik. Jadi lebih mudah lagi ketika mesin uap tadi membutuhkan banyak bahan bakar, namun dengan adanya mesin uap ini, dengan adanya listrik ini, jadi tenaga yang digantikan mesin uap digantikan dengan tenaga listrik. Kemudian dilanjutkan dengan revolusi industri 3.0 di tahun 1960 dengan penemuan komputer. Jadi setelah ditemukan listrik, kemudian ditemukan komputer yang dapat mempermudah pekerjaan, gitu ya. Jadi dan memasukkan komputer, file-file gitu dapat mempermudah pekerjaan. Kemudian di tahun 2010 sampai sekarang ada yang namanya revolusi industri 4.0. Jadi sudah terhubung dengan jaringan. Contohnya, ketika kita lihat sekarang, komputer misalnya kita udah punya laptop dan dia udah terhubung dengan internet, ya kan? Dengan satu genggaman tangan, kita buka HP, udah bisa kita lihat YouTube. Kita bisa mengakses informasi dari negara lain gitu, dari berita-berita apa yang terjadi yang lagi ngetren di belahan dunia manapun, dari satu genggaman tangan kita sudah bisa dapatkan. Kemudian jaringan lain misal dari kita belanja online misal di aplikasi Shopee dengan HP kita masukkan HP kita aplikasi Shopee, kemudian kita mau belanja online nih. Nah, itu udah terhubung loh, langsung kita klik, kita mau menghubungi penjualnya, kita tanya spesifikasi dari barang tersebut seperti apa, kemudian tinggal klik, kita bayar, udah barangnya udah sampai. Kemudian misal ada lagi yang terhubung dengan jaringan. Ketika dulu, misal kalau kita mau nabung di bank, kita perlu mendatangi teller. Ya kan, kita datang ke bank, kita memberikan uang ke teller, tapi beda dengan sekarang. Sekarang udah ada aplikasi yang, udah ada alat ATM-nya itu yang bisa untuk nabung. Gitu kan, kita masukkan uangnya aja di tabungan, kita masukkan uangnya aja di ATM, udah keproses. Jadi dampak revolusi industri ini bisa jadi nanti banyak pengurangan pegawai yang sudah dialihkan oleh teknologi gitu. Jadi bagaimana sih cara kita menjadikan sumber daya manusia ini yang berkualitas, tidak menjadikan teknologi ini adalah dampak yang positif dan tidak diperbudak oleh teknologi seperti itu. Kemudian ini dampak revolusi industri tadi. Yang pertama, proses mekanisasi dalam usaha industri. Jadi perbedaan pengoperasian dari mesin industri tadi yang awalnya dia digerakkan oleh manusia, kemudian sekarang digerakkan oleh mesin. Kemudian yang kedua, perdagangan semakin berkembang. Ya kan? Perdagangan semakin berkembang, kemudian kemudian transportasi menjadi lancar, kemudian berkembangnya urbanisasi ini adalah perpindahan penduduk ketika
di kota lebih banyak pekerjaannya, maka masyarakat desa ini lebih banyak memilih di kota. Kemudian terjadinya kesenjangan sosial, jadi semakin uh, yang tidak bisa menguasai teknologi, ya sudah, kita akan mengalami kesenjangan sosial. Kemudian selanjutnya bentuk perubahan yang berdasarkan pengaruh. Jadi ada yang perubahan besar, ada yang perubahan kecil. Contohnya di gambar ini. Contoh perubahan yang di sebelah kiri kita itu perubahan tren fashion yang mana setiap tahun itu pasti ada perubahan tren fashion. Jadi itu dampaknya berdasarkan pengaruhnya dia hanya memiliki pengaruh yang kecil bagi perkembangan ekonomi contohnya. Kemudian yang kanan untuk perubahan industri ya, dia sudah menggunakan mesin-mesin yang canggih, itu bisa dampak pengaruhnya besar sih untuk perekonomian gitu. Jadi itu ya, berdasarkan pengaruhnya itu ada yang berdampak kecil dan ada yang berdampak besar. Kemudian bentuk perubahan. Jadi ada yang bentuk perubahan yang berdasarkan perencanaan. Ada yang perubahannya itu direncanakan, kemudian ada yang perubahannya tidak direncanakan. Contohnya, perubahan yang direncanakan, misal dari pembangunan infrastruktur wilayah. Jadi itu misal pembangunan jalan tol di Papua yang tujuannya adalah untuk memajukan daerah Papua gitu. Jadi dibangun jalan tol, dia berdasarkan apa? Dia berdasarkan rencana itu. Kenapa sih kok butuh dibangun jalan tol di Papua ya? Karena melihat kondisi infrastruktur di Papua yang uh, kecil atau yang dia infrastrukturnya bahkan tidak ada, jadi diperbaiki dengan adanya jalan tol ini nanti dampaknya untuk memajukan daerah Papua seperti itu. Itu contoh untuk yang direncanakan. Kemudian untuk yang tidak direncanakan, misal ketika ada bencana alam, nah itu tidak bisa direncanakan oleh manusia. Jadi perubahan yang terjadi di situ, dampak akibat dari bencana alam tadi itu bisa mempengaruhi perubahan sosial yang ada di masyarakat. Demikian presentasi mengenai macam-macam bentuk perubahan. Semoga ilmu hari ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.